slogan Unified Solution for Your Health. Kami berempat ini berawal dari membuat suatu media edukasi namanya Acu for Health. Acu punktur 4 karena kami berempat, health ya untuk kesehatan. Alasan saat itu kami ingin membuat media edukasi karena banyak sekali berita-berita yang seliweran gitu ya, akupunktur dengan segala mitos-mitosnya, dengan segala klaim-klaimnya, lama-lama sebel juga gitu ya, karena kan pasti pasien kita datang ke rumah sakit tuh nanya, bener nggak dok, akupunktur bisa ini, bisa itu gitu ya, capek juga loh jawabnya. Akhirnya ya udahlah bikin aja gitu. Tapi dengan berjalannya dengan waktu, kita melihat antusiasme masyarakat tuh tinggi gitu ternyata tentang akupunktur ini. Jadi di sini tuh memang pengen, tadi kata Dokter Emma, sehat paripurna pasien yang datang ke sini karena nggak cuma akupunktur gitu ya, nggak cuma akupunktur biasa aja, tapi ada 4 dokter yang punya spesialis akupunktur berbeda-beda, lengkap di Indonesia gitu kan ya. Jadi datang ke sini aja tuh udah cukup banget untuk segala macam akupunktur, ada 4 dokter spesialis. Ditambah lagi ada wound spesialis dan spesialis jantung gitu. Jadi udah lengkap banget. Ada juga layanan keluarga. Jadi kalau pengen, aduh aku pengen punya dokter spesialis untuk keluarga aku, bisa banget ke sini. 1, 2, 3. Yeay, klinik Eksaka resmi dibuka. Ceritain sedikit gimana sih awalnya Eksaka ini bisa lahir, walaupun Dokter Emma udah spill sedikit, tapi nggak apa-apa kita ulangi lagi. Ada cerita menariknya nggak? Atau mungkin sebelumnya sambil mikir jawaban, kita perkenalan dulu masing-masing. Oke, Kenalan dulu dong. Iya, perkenalan dulu dari ujung boleh. Oke, saya Dr. Yofi dari mana? Dari mana ya? Saya nggak tahu. Dari mana coba? Saya Anastasia Yofi, dikenal Dr. Yofi. Dokter spesialis akupunktur juga aja Ya, atau gimana? Betul. Saya dulu satu angkatan dengan Dr. Emma waktu Oke. S1, kemudian melanjutkan program spesialis akupunktur medik. Oke. Oke, saya Dr. Dwi Rahma Helianti, panjang ya? Panjang. Spesialis akupunktur medik. Saya teman seangkatannya Dr. Anastasia Yoflin, tapi beliau ini jauh lebih dulu masuk akupunkturnya. Saya belakangan. Oh gitu. Nah, beliau udah tahun ketiga, saya baru masuknya bareng sama Dr. Cherry dan Dr. Agung. Oh jadi sekolah bersama-sama? Betul, Oke. bandelnya juga Bareng-bareng. Nggak apa-apa, sekarang suksesnya juga Iya, bareng-bareng ya, Dok? amin ya. Halo, nama saya Dr. Cherry, dokter spesialis akupunktur. Ya, kita bareng-bareng juga. Mau yuk jadwal praktek. Boleh dong, kepanjangan nggak? Ya, saya praktek di sini setiap hari Senin dan Kamis. Senin dan Ya. Kamis. Seperti puasa ya dok? Ya, seperti itu. Oke, kalau saya Stefanus Agung, ada yang kenal saya dengan Dr. Agung, ada yang namanya Stefanus, terserah bebas Bebas aja. ya. Soalnya Agung kan nama pasangan. Stefanus nggak pasaran ya dok? Stefanus lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi kalau di persahabatan saya biasanya Dr. Stefanus karena Dr. Agungnya udah ada 3. Kadang-kadang pusing juga gini Dr. Agung yang mana nih? Kalau harapannya sih artinya bagaimana masyarakat mempersepsi akupunktur itu dengan lebih penerimaannya, pengetahuannya itu lebih baik karena kadang-kadang tindakan yang dilakukan oleh non dokter itu efek sampingnya, komplikasinya itu cukup banyak gitu. Dan kita tidak ingin hal itu terjadi gitu. Makanya platform yang kita bikin mulai dari platform edukasi dan kemudian berkembang menjadi klinik yang sekarang ini. Mungkin kalau ke depannya gimana, kita mau bikin rumah sakit. Goals gedenya ya, goals besarnya. Pengen bikin rumah sakit, amin ya, ibu bapak-bapak semua ya. Gitu karena ada itu sih ada impian juga bahwa nanti suatu saat bisa ada rumah sakit yang dengan mayoritas pelayanan lini depannya tuh akupunktur. Oke, keren ya, belum ada ya. Kami akhirnya memutuskan dari media edukasi menjadi melakukan pelayanan karena terbersit di pikiran saya bahwa edukasi itu kan kasarnya kita ngomong
ngomong doang gitu ya. Kita juga bisa lihat respon masyarakat, antusiasmenya. Memang orang Indonesia tuh agak sulit membaca ya, padahal kita udah bilang ini adalah media edukasi bukan klinik. Selalu ditanya ini kliniknya di mana, kliniknya di mana. Oke, saya akhirnya bilang coming soon. Ya, memang akhirnya saya menyadari bahwa apa yang kita omongkan itu harus kita contohkan sehingga masyarakat itu memiliki gambaran yang utuh gitu. Akupuntur tuh apa sih? Yang saya agak sedih nih ya. Saya bekerja di rumah sakit swasta ternama. Ketika saya bergabung, mereka bahkan nggak tahu akupuntur itu kita punya teknik laser misalnya. Emang ada dong? Itu teknik baru ya? Wah, itu kalau perkembangan ilmunya itu dari 1970. Wow, Udah lama gitu ya. Itu saking pemain akupunktur yang bukan dokter yang lebih dikenal. Betul, gitu. iya. Jadi balik lagi dari omongan saya yang tadi, cara mengcounter ya kita harus dikenal juga gitu kan. Jadi itulah yang kami usahakan. Layanan utamanya pasti kita menginginkan membuat suatu pelayanan akupuntur yang lengkap, semua ada. Gitu. Dari akupuntur pakai jarum dengan stimulasi listrik, dengan thermal, dengan laser, dengan tanam benang, dengan akupunktur. Jadi masyarakat punya gambaran yang utuh. Apa itu akupunktur? Di mana peran kami di masyarakat? Ya. Nah, untuk itu kami juga merasa bahwa kami nggak bisa sendirian. Makanya kami menggait spesialis lain. Yang paling unik adalah kami punya spesialis layanan kedokteran keluarga. Ya. Tuh. Itu juga sangat bagus ya, dan belum cukup belum dikenal gitu. Padahal peranannya sangat penting ya. Dan kita juga punya wound care. Nah, ini juga menarik banget nih.